Oke. Sinyalnya di sini agak gangguan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya malam-malam untuk hari ini karena ini saya baru beres pertandingan tadi jam 6. Sebenarnya belum beres sih. Cuman tugas saya udah beres jadi duluan bisa pulang. Kemudian tadi juga barangkali kakak-kakak sedang ada aktivitas di sore harinya. Nah, kalau malam mudah-mudahan sudah bisa fokus untuk mengikuti Jimit ini. Karena di malam hari ini kita akan merefleksi diri kita kembali. Ya, kemarin sudah merefleksi, sekarang juga akan merefleksi kembali. Nah, untuk mengawali sesi Jimit malam ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Dadi untuk memimpin doa. Ya, baik Kak. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Dadi sudah memimpin doa di awal Jimit kali ini. Mudah-mudahan Jimit kali ini kita bisa berjalan dengan lancar dan tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai. Amin, amin. Nah, untuk yang hadir baru ada 10 orang dari 14 orang. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa lengkap hadir semuanya. Nah, jadi jangan terlalu kaku juga ya kakak-kakak. Memang kita belum saling kenal secara tatap muka. Tapi kita bisa saling menyapa, saling berdiskusi lewat tatap maya ini. Silakan kakak-kakak memposisikan diri senyaman mungkin, dan apabila mau sambil menikmati secangkir kopi atau teh silahkan, atau cemilan silahkan saja, karena lumayan panjang nih. Sebentar saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Apakah di sini sudah ada yang membaca-baca elaborasi yang ada di LMS terkait nanti review framework dan model tulisan dari refleksi framework Borton? Sudah ada yang mencoba untuk membaca-baca tadi? Oke, kita mulai saja. Nanti sambil kita baca dulu saja ya modulnya, barangkali tadi kakak-kakak tidak sempat untuk membacanya. Sebelum masuk ke materi, ini kesepakatan bersama yang telah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu menyalakan kamera atau on cam ya selama Jimit ini, karena Jimit ini direkam dan akan dipublikasikan di YouTube serta linknya dimasukkan ke dalam LMS dari fasilitator. Kemudian mematikan mikrofon jika sedang tidak berbicara atau berpendapat, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama,
memaksimalkan fitur chat, silahkan maksimalkan fitur chat untuk saling menyapa atau memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Kemudian klik raise hand jika ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Dan gangguan teknisnya adalah hal wajar. Jika misalkan gangguan sinyal atau mati listrik itu hal yang wajar. Nanti dikomunikasikan saja langsung via grup WA atau bisa ke saya secara langsung mengechat ya atau memberikan chat. Tujuan untuk pertemuan Jimit malam ini, yang tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, di sana ada refleksif ya. Jadi kita yang akan belajar hari ini itu tentang refleksi dulu gitu. Nah, ini dari awal sampai sekarang kita tujuannya itu adalah PJOK yang berpusat pada murid ya. Masih tetap. Jadi muaranya nanti kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dan berpusat kepada murid. Kemudian capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Itu capaian akhir dari pelatihan diseminasi ini. Kemudian ini tujuan khusus di modul ini. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi kita melakukan refleksi hubungannya dengan keberpihakan kepada murid itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda. Jadi nanti kakak-kakak akan ditugaskan untuk merefleksi diri dan dituangkan di Google Slide. Kemudian nanti kakak-kakak memilih salah satu model refleksi yang kakak-kakak pilih untuk melakukan refleksi diri terkait dengan diri kakak sebagai guru PJOK. Nah, tujuan dari sesi kali ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti kakak-kakak pada akhir pembelajaran ini akan memiliki 3 tulisan refleksi dan itu akan saling mereview dan akan saling memberikan tanggapan terkait refleksi agar bisa memberikan hasil atau memberikan perubahan ya. Agendanya yang pertama review framework dan model tulisan refleksi dulu. Kemudian yang kedua nanti akan tulisan refleksi 3 babak. Jadi nanti akan ada 3 babak ya untuk refleksi kali ini di pertemuan kali ini. Tetapi sebelum itu kita akan mereview dulu framework dan model tulisan refleksi. Kalau kakak-kakak yang sudah membaca modul di elaborasi tadi siang atau ini barangkali kakak-kakak sudah memiliki gambaran, sedikit banyaknya sudah memiliki gambaran tentang framework dan model tulisan refleksi. Ada Borton dan kemudian ada juga framework Gibbs ya. Itu yang akan kita pelajari, 2 framework itu yang akan kita pelajari di malam hari ini. Agendanya kita 5 menit pembukaan, kemudian pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Itu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian 10 menit ini akan mereview dan review framework ya dan model tulisan refleksi dari Borton dan 10 menit dari Gibbs. Kemudian 20 menit ini untuk babak 1 ini menuliskan refleksi nilai orientasi kita sebagai guru dari ke-5 orientasi ya, ada profesional, kemudian pedagogi dan lain sebagainya. Itu nanti kakak pilih salah satunya. Bagian mana yang akan kakak refleksikan gitu. Misalkan di bagian profesional. Nah, silakan refleksikan di secara kategorinya itu yang profesional ya atau kemampuan profesionalnya direfleksikan. Kemudian di babak kedua kita akan berbagi refleksi dengan teman-teman kita yang ada di kelas 7 ini, saling membaca refleksi temannya. Kemudian yang ketiga itu 20 menit ya kita simpulkan dan akan membuat rencana tindak lanjutnya untuk
aksi nyatanya ya. Jadi setelah direfleksi tentu harus ada tindak lanjut untuk merubah ke perubahan yang lebih baik. Nah, kita akan mulai dengan review framework dulu ya, dan model tulisan refleksi. Nah, ini framework Borton. Silakan kakak-kakak dibuka modul elaborasinya terkait dengan refleksi ini. Nah, saya kasih waktu 10 menit untuk membaca yang tentang model tulisan refleksi framework Borton ini. Setelah nanti kakak-kakak membaca selama 10 menit, baru kita akan lanjut ke framework Gibbs ya. Silakan kakak-kakak dibuka LMS-nya dan dibuka modul yang terkait dengan framework ini. Jika yang menggunakan HP karena sulit ya membuka LMS-nya, modulnya akan saya kirim di grup WA. Sebentar ya Kak, untuk yang pakai HP. Modulnya yang 1.1 Kak. Ya, 1.1. 1.1B.2. Iya, iya. Terima kasih. Ya. Oh, ini nggak ada modul PDF-nya ya? Harus dibuka tetap di ini, di LMS. Saya screenshot saja untuk gambarnya yang ada di PPT ya, penjelasannya. Saya kirim di grup. Silakan yang menggunakan HP bisa dilihat di grupnya. Bukan nomor 8.
Baik, kakak dirasa cukup ya untuk bacaannya karena tidak terlalu banyak juga untuk framework Borton ini. Jadi ini adalah model tulisan refleksi. Kakak-kakak bisa menggunakan model ini untuk merefleksi diri kakak masing-masing. Kemudian saya akan bertanya apa yang sudah kakak-kakak pelajari dari framework Borton ini. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan dari hasil bacaan kakak-kakak yang dapat dipahami dari tulisan refleksi model ini apa gitu. Silakan. Barangkali Kak Ayustina silakan untuk menyampaikan apa yang telah Kak Ayustina pelajari dari model framework Borton ini. Kak Ayustina, ada nggak? Oke, Oh ya, ada. ya silakan Kak. Yang saya yang setelah saya baca gitu dari framework apa ini Borton Borton. yang pada tahap apa itu biasanya siswa menuliskan pengalamannya dari pengalaman dan mengeksplor terhadap pengalaman tersebut. Sedangkan pada tahap SWOT itu siswa diharuskan menganalisis dengan dua cara, ada analitis dan perenungan. Tetapi pada tahap NOWAT, jadi dibantu oleh gurunya untuk mengidentifikasi prosesnya yang membantu mereka menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Mungkin itu aja sih, Kak. Ya, terima kasih Kak Ayustina sudah menyampaikan pemahamannya terkait dengan model framework Borton ini. Jadi model framework Borton ini ada 3 langkah ya. Ada yang pertama itu tentang what atau apa. Bisa ditanyakan kepada peserta didik, bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri terkait pengalaman apa atau eksplorasi apa yang telah kita alami gitu. Dari pengalaman kita mengajar, dari pengalaman siswa kita mengikuti pembelajaran kita. Nah, kemudian saya pengen sebelum ini ya, nanti penguatan secara 3 tahapannya, saya pengen Kak Waryo untuk menyampaikan pemahamannya Kak Waryo terkait framework Borton ini. Kak Waryo ada? Ya, Silakan. Kak, Ya, silakan Kak Waryo. untuk pemahaman framework Borton saya mungkin belum paham ya, Kak ya. Jadi baru dengar juga sih. Kemarin juga emang baru baca-baca sebentar, jadi emang belum ada pemahaman sebenarnya, Kak. Jadi Oke. jawaban-jawaban yang tadi juga emang saya kurang memahami gitu. Jadi mungkin lebih dijelasin dulu aja sama kakak gitu supaya bisa gitu, Kak. Emang saya terus terang aja baru dengar gitu, Kak. Iya. Oke, Terus terang baik aja. Kak Waryo. Oke, terima kasih Kak Waryo. Iya, iya. Ya, memang kalau di modul-modul awal ini
kita akan serasa asing ya, Iya, serasa betul, asing Kak. mengenal modul awal ini karena di modul awal ini kita akan merefleksi diri kita, merefleksi peserta didik juga gitu. Tapi setelah lewat modul ini nanti kakak-kakak akan menemukan hal-hal yang sering kakak-kakak lakukan dan sudah diketahui oleh kakak-kakak juga gitu. Ya. Nah, jadi barangkali dari yang lain ada yang mau menjelaskan dulu terkait model ini? Kalau tidak ada, mungkin hanya sedikit penguatan dari saya. Jadi tadi seperti yang tadi saya jelaskan jadi ada 3 tahapan model Borton ini. Jadi kakak nanti ketika melakukan refleksi bisa menggunakan framework Borton atau framework Gibbs. Nanti di tugas 1.1.D itu kakak bisa memilih salah satu, mau Gibbs atau Borton untuk merefleksikan diri kakak masing-masing. Hanya ada 3 tahapan kalau yang Borton ini. Tahapan yang pertama itu what atau apa. Nah di sana kakak bertanya, tulis saja pertanyaannya, apa pengalaman atau apa yang sudah saya lakukan ketika pembelajaran berlangsung. Misalnya seperti itu. Intinya pertanyaan yang pertama itu tentang apa yang telah dilakukan atau apa pengalaman kakak. Jadi mengeksplorasi, menggali kegiatan-kegiatan yang sudah kakak lakukan ketika pembelajaran berlangsung atau melakukan pembelajaran. Kemudian di tahapan yang kedua itu ada so what atau terus apa katanya ya. Nah, di sini akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritis. Jadi ketika tadi sudah digali mengeksplorasi, saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa permainan. Tetapi ketika keberlangsungan pembelajaran masih ada anak yang duduk-duduk saja di tempat yang teduh. Nah, itu di langkah SWOT ini kakak-kakak dianalisis. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa anak tersebut hanya duduk-duduk saja gitu. Nah, kemudian di know what, nah, kakak-kakak ini akan mengidentifikasi proses yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dicarilah solusinya seperti apa, kenapa anak tersebut itu duduk-duduk, misalkan karena dia tidak ingin bermain permainan itu, karena dia tidak suka dengan permainan tersebut yang kita sudah sediakan. Bisa saja hal itu terjadi kan. Misalkan kalau kita menyediakan permainannya itu sepak bola, anak-anak perempuan biasanya kan suka malah duduk-duduk gitu kan, gak suka gitu. Nah itu di tahapan sekarang apa atau know what, kakak-kakak mencari harus kakak-kakak lakukan dalam mengatasi kejadian yang tadi gitu, masalah yang tadi, peserta didik yang hanya duduk-duduk saja. Nah itu untuk framework kakak-kakak bisa memahaminya. Kalau penjelasan saya hanya singkat ya, nanti kita gali bersama, kita diskusikan bersama-sama terkait framework Borton ini, karena memang cukup asing di telinga kita ya untuk model refleksi ini. Nah kita lanjut ke model framework Gibbs ya. Jadi ada 2, ada Borton, ada Gibbs. Nanti kakak-kakak bisa pilih salah satunya untuk tugas di 1.1.D ya. Di Gibbs ini ada beberapa tahapan. Silakan kakak-kakak juga baca lagi di LMS-nya di bagian elaborasi. Di bagian elaborasi yang setelah ini ya, link Jimit ini ya, di bawahnya ada, silakan. Ini cukup panjang tulisannya karena ada 6 tahapan. Silakan dibaca dulu, kita waktu 10 menit ya untuk penjelasan framework Gibbs ini. Nanti untuk yang menggunakan HP saya bantu untuk men-screenshot.
Ini Kak Winda pakai 2 akun ya masuknya? Oh iya, ya gak apa-apa Kak, silakan. Iya, pakai 2 akun soalnya kalau yang di laptop tuh kurang jelas Oh iya gak apa-apa. suaranya. Cuman lebih enak di laptop gitu. Jadi 2 ya, Kak. Iya gak apa-apa, silakan. Saya ingatkan lagi untuk kakak-kakak bisa on cam ya. Silakan Kak Padli. Kakak-kakak bisa on cam karena ini yang direkam. Yang di laptop agak buram, Kak, itunya, gambarnya. Apanya? Oh Gambarnya yang saya sih. iya. Biasanya kaitan dengan sinyal itu kalau burem. Tapi kalau pakai kayaknya kameranya, Kak. Oh iya. Kamera laptopnya jelek. Oh iya, gak apa-apa. Jadi tutup aja ya kalau yang satunya lagi mah. Ya boleh di off cam yang satu on cam. Silakan kakak-kakak untuk menyampaikan hasil pemahamannya terkait framework Gibbs ini. Ada 6 langkah ya. Dari Kak Winda dulu. Silakan Kak Winda bisa menyampaikan pemahaman kakak terkait framework Gibbs ini. Bentar, Kak. Bentar ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin yang lainnya dulu, Kak. Boleh silakan yang lainnya. Kak Ardian Maulidin. Barangkali mau menyampaikan pemahamannya Kak Ardian. Nah, silakan Kak. Oh, Kak Nanang ini ya. Ya, Kak. Nah, ada Kak Ardian. Silakan Kak Ardian untuk menyampaikan pemahamannya terkait framework Gibbs ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Framework Gibbs ini lebih kepada kebebasan berpendapat, Kak. Ya. Yang dimana seseorang itu jadi berdasarkan pengalamannya untuk menganalisis atau menganalisis seseorang untuk berpikir kritis. Ya, segitu saja mungkin. Oke, terima kasih Kak Ardian. Kak Ardian menyampaikan bahwa framework Gibbs ini adalah untuk menganalisis secara kritis ya tentang diri sendiri atau dari siswa ya untuk pembelajaran. Kak Nanang Suhenda, barangkali mau menyampaikan pemahamannya. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin barangkali saya mencoba untuk menjawab dari framework apa itu Gibbs ya. Ya, Gibbs. Framework Gibbs ini yang saya pahami tadi bahwasanya kita refleksi atau merubah sesuatu yang kurang atau lemah dari suatu pengalaman. Kemudian di framework Gibbs juga ada 6 tahapan. Yang pertama deskripsi, apalagi tadi deskripsi, kemudian sebentar Pak, ada perasaan, ada evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut. Mungkin barangkali segitu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, Kak. Iya. Ya, sama-sama Kak. Eh, Kak Nur Hasim, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang mau disampaikan, mau menyampaikan pendapat? Izin menyampaikan pendapat Kak Diki. Ya. Silakan. Apa suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Soalnya lagi ini dalam perjalanan, mohon maaf di tangkuban perahu. Oh iya, hati-hati Kak. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa menambahkan ya. Dari dua penjelasan dari ahli, mungkin saya lebih kepada seperti ini aja. Mungkin ada kata framework itu kan kalau diartikan frame itu adalah gambaran kerja atau kerangka berpikir lah, seperti itu mungkin dari dua ahli untuk bagaimana merefleksikan pembelajarannya dalam hal seperti itu. Nah, yang saya sampaikan di sini yang tidak menjadikan di compare, artinya siapa yang bagus siapa yang enggak dari dua ahli ini Kak Diki ya. Tapi dari kedua ahli tersebut mungkin saya mempunyai gambaran seperti ini, mungkin kita bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya. Ada anggapan seperti ini terkait dengan pembelajaran, refleksi pembelajaran. Kadang-kadang siswa perempuan itu tidak mau bermain bola voli misalkan. Nah, ini kan bisa jadi refleksi pembelajaran kita kan. Kadang bola volinya agak keras gitu kan. Kita masuk ke deskripsinya. Pada tahap deskripsi dijelaskan bahwa tahap ini adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Kalau katakanlah seseorang itu berarti siswa putri berarti ya. Nah, identifikasinya seperti itu. Di perasaannya, pada perasaannya di tahapan ini hanya perlu membuat daftar perasaan apa saja dan tidak untuk menganalisis untuk daftar di bagian perasaan. Nah, nanti di kasus tersebut untuk siswa perempuan yang kurang minat belajar lah dalam permainan bola voli, mungkin bagaimana sih perasaan kamu ketika bermain bola voli? Nanti kan ada seperti itu A, B, C, D, E, F, G dan seperti itu mungkin ya Kak Diki. Nah, untuk di tahapan ketiga yaitu dievaluasi, baru kita sebagai pendidik mungkin ini kenapa sih siswa perempuan tidak mau melakukan permainan bola voli seperti itu, kenapa, ada apa gitu kan. Nah, berikutnya dianalisis ini lebih dalam lagi, mungkin lebih kepada nanti saling bertanya dengan temannya, saling bertanya dengan objek perempuan tersebut, siapa siswi tersebut. Nah, sehingga ada muncul di tahapan berikutnya yaitu kesimpulan. Nah, di tahapan kesimpulan ini sama seperti tahapan yang di framework SWOT, yang di frameworknya Borton nanti. Nah, ini disimpulkan nih dari hasil analisis dengan dengan siswinya seperti apa sudah dapat, nanti disimpulkan. Nah, setelah itu mungkin di tahapan yang ke-6 ada RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, di rencana tindak lanjut ini akan lebih dijabarkan lagi. Nah, ketika siswa tidak mempunyai minat atau tidak mau memainkan permainan bola voli ini, rencana tindak lanjutnya seorang pendidik seperti apa? Mungkin itu yang bisa saya pahami. Karena kan kalau PJOK di SD itu permainan bola voli mungkin bolanya dapat diganti ya. Nah, kalau misalkan di SMK ini lebih kepada bagaimana menganalisis permainan tersebut, bagaimana membuat permainan yang mirip dengan pembelajaran nyatanya. Itu mungkin Kak Diki dari hasil saya sekilas tadi membaca. Tapi untuk yang lebih detailnya mah tinggal
ini ada di bawahnya kalau nggak salah tinggal klik contoh pertanyaan gitu ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ini. Saya sambil buka laptop juga. Kurang lebih seperti itu Kak Diki, mohon masuk aja dari teman-teman semua. Ya, terima kasih Kak Nur Hasim telah menyampaikan tentang pemahamannya terkait framework Gibbs ini. Betul yang tadi Kak Nur Hasim sampaikan bahwa framework ini ya untuk refleksi kita gitu, atau merefleksi siswa juga gitu, agar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di refleksi Gibbs ini bedanya itu ada 6 tahapan, tetapi intinya hampir sama dengan yang tadi Borton. Di tahapan deskripsi sampai evaluasi itu terkait dengan menggali, mengeksplorasi apa yang terjadi, pengalaman apa yang kakak-kakak sudah dapatkan gitu. Nah, itu dari tahapan deskripsi sampai evaluasi. Setelah dari tahapan evaluasi, di sini di tahapan analisis dan kesimpulan itu menganalisis kenapa hal itu bisa terjadi. Kita analisis mana yang baik dan mana yang buruk dulu. Yang baiknya kita pertahankan, nah yang buruk ini kita analisis kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana kita mengatasi hal itu. Barulah ketika tahapan itu sudah dilaksanakan, di tindak lanjut di RTL itu ada di tahapan kalau di Gibbs di Borton itu tahapan NOWAT ya yang akan dilakukan. Nah, betul juga kata Kak Nur Hasim tadi di bawahnya kan ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, contoh pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tahapan-tahapannya. Di tahapan deskripsi apa yang terjadi, atau apa yang dipelajari atau apa yang dialami. Ya, tahapan perasaan, apa perasaan yang muncul saat ini, itu bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri atau bahkan ke siswa-siswi kita. Di tahapan evaluasi bagaimana hasilnya ditanyakan. Kemudian apa hal baik dan buruk dari pengalaman atau kejadian itu gitu. Nah, kakak bisa mencoba berlatih dengan contoh pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS, atau kakak-kakak bisa memodifikasinya, bisa menirunya, bisa mengamatinya. Jadi meng-ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Silakan. Nah, itu sekilas tentang framework Gibbs. Mungkin kakak-kakak masih sedikit pusing, tidak apa-apa. Nanti juga kita akan seiringnya waktu berjalan ini ke modul yang lain akan dipahami apa manfaat dari framework Gibbs ini dan dari Borton ini ya, berkaitan dengan kita merefleksikan diri. Karena di kegiatan ini kita akan selalu merefleksikan diri kita gitu. Hasil pembelajaran kita, gaya kita mengajar juga itu akan direfleksikan. Nah, kemudian di sini kakak-kakak akan mendapatkan tugas ini tugas 3 babak ya. Berarti nanti kita akan mulai dari babak pertama atau babak yang ke-1. Kakak-kakak bisa membaca kembali tahap orientasi yang ada ya. Apa saja orientasi yang ada yang sudah kakak-kakak pahami untuk merefleksikan diri kakak-kakak masing-masing ya. Ada disiplin penguasaan materi atau disiplin ilmu ya, kemudian ada proses pembelajaran, ada aktualisasi diri, ada integrasi ekologis dan tanggung jawab sosial. Nah, itu kelima orientasi yang kakak-kakak bisa refleksikan nanti di babak pertama ya. Silakan kakak-kakak pilih. Saya kembali di kolom chat untuk ininya ya, kelima orientasi ini. Nanti kakak-kakak hanya pilih salah satunya saja ya. Kalau mau pilih disiplin ilmu ya berarti kakak-kakak akan melakukan refleksi tentang disiplin ilmu. Kalau tentang proses pembelajaran ya berarti proses pembelajaran, nggak usah ke lima-limanya. Nanti kakak-kakak bukan terlalu banyak, jadi membutuhkan waktunya sangat lama ya. Ini kita hanya pilih salah satu, silakan dari kelima orientasi itu. Kemudian nanti kakak-kakak akan menuliskan atau membuat refleksinya di Google Slide yang nanti akan saya bagikan kolom linknya. Nanti kakak-kakak bisa menulis sesuai nomor urutan yang ada di slide-nya ya. Slide 1 itu siapa, slide 2, 3, dan seterusnya. Untuk urutannya
ada di kolom chat. Nah, kita ada 14 orang, jadi itu ada 14 slide. Slide pertama Kak Yustina, slide kedua Kak Edi Sudrajat, dan seterusnya sampai ke slide 14. Jangan salah ketik, jangan salah ketik dan jangan salah klik. Jadi nanti jangan sampai ada refleksi yang peserta lain kehapus atau ketimpa oleh yang kita gitu ya. Mohon diperhatikan untuk slide mana kita melakukan refleksi. Oke, nanti bentar saya kirimkan link refleksinya. Ini waktunya 20 menit, cukup panjang. Silakan, udah ada di kolom chat untuk link refleksinya. Izin Kak, boleh kirim ke grup? Soalnya saya menggunakan HP. Oh iya, boleh. Kalau kakaknya tidak bisa masuk ke link tersebut, pakai Gmail biasa ya, jangan Gmail akun belajar. Pintu mana nu buka? Tuh Kak, tapi ketok. Ketok. Pintu. Minta akses, Pak. Minta akses terus. Minta akses. Sebentar, kok kesini nggak ada ya aksesnya? Ada pembatasan akses, Pak. Oh. Ntar saya buka dulu ya. Oh iya, ini yang belum dirubah, masih viewer. Silakan kakak-kakak. Sudah bisa masuk belum? Ya, silakan kakak pilih nanti model yang akan kakak tuliskan itu yang mana? Model Gibbs apa model Borton? Kalau Borton itu ada 3 tahapan, kalau Gibbs itu ada 6 tahapan. Silakan pilih bebas mau yang mana. Tapi saya harap ada ini ya, apa namanya? Ada yang berbeda gitu. Yang satu Gibbs, yang satu Borton gitu. Jangan semuanya Gibbs atau semuanya Borton. Biar kita nanti mereviewnya itu ada kedua model tersebut. Berarti seri slide 5 ya, Pak? Ya, sesuai urutannya ya. Tadi Ki, Ya, silakan Kak Nur Hasim. izin bertanya Kak. Ini Ya. yang kan saya kebagian slide 8 ya. Iya. Pas di klik slide 8 ada keterangan nomor kan ya? Iya, betul. Itu diganti sama nama. Oh, diganti sama nama ya, bukan Ya. nomor itu ya. Ya, nomornya diganti sama nama. Siap. Adiki izin bertanya, ini susah diklik ya buat diganti nama? Susah diklik. Diklik 2 kali coba Kak. Di double klik. Bisa Kak? Settingannya udah diganti editor ini. Harusnya bisa. Yang lain bisa ngeditnya nggak?
Bisa. Oh, bisa, Kak. Coba. Maaf Kak, saya juga belum bisa Pak. Oh, saya view only, Pak. View only. View only. Sebentar, saya View share lagi link only. ya. Sama view only. Nah, ini ada beberapa yang minta akses. Saya kirim akses dulu aja. Pak Indra, ya di mana Pak Indra? Kamar ya, baru bangun tidur. Piheula jeung ketan neunah jika nama ya. Ya lah, ya belum ngerti teh kira ngerjakeun aku mah. Nggak bisa diklik 2 kali, Diki. Nggak bisa. Bentar, saya kirim lagi. Ada Saya barusan. sudah bisa Kak. Pak Edi edot. Gampang Pak Edi edot. Coba Kak di link yang kedua ini yang dikirim. Nah, ini kakak-kakak untuk babak pertama ya dituliskan di Google Slide-nya itu pertanyaannya. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jadi dari kelima orientasi tadi, kakak-kakak cenderung sudah berperan atau sudah memiliki yang mana gitu? Antara penugasan materi atau disiplin umum, kemudian proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, atau tanggung jawab sosial. Nah, dari kelima orientasi ini, kakak-kakak pilih. Cenderung kemana nih? Misalkan cenderung ke proses pembelajaran. Nah, silakan nanti kita refleksikan. Pertanyaan yang keduanya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kenapa tadi memilih untuk proses pembelajaran? Dan yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi itu? Gitu. Jadi, buktinya apa gitu memilih orientasi tersebut. Ini dituliskan di babak 1 ya. Berarti yang paling atas warna kuning ya. Di sana. Apa yang bisa nilai orientasi? View only lagi ya? View only lagi. Enggak, dari sini dia minta akses. Coba minta akses aja dulu. Oh iya. Udah Kak, udah.
Kak Diki, punten Kak Diki. Bangga. Boleh diulang ini yang babak pertama tadi agak ini keputus Kak Diki. Babak pertama, kakak silakan tuliskan di kolom yang kuning. Babak pertama ada 3 pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jadi orientasi kakak mana yang kakak pilih dari kelima orientasi? Ada orientasi tentang disiplin materi, ada tentang proses pembelajaran, kemudian aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab sosial. Nah, setelah memilih salah satu dari kelima orientasi tersebut, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Misalkan memilih proses pembelajaran, nah, apa yang membuat kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Gitu. Kenapa menuliskan orientasi tersebut? Dan yang ketiga, bukti pengalaman apa terkait nilai tersebut? Gitu. Jadi, nah itu dituliskan di babak pertama. Paket. Untuk di babak pertama ini. Siap, atur nuhun Kak Diki. Sami. Kak Diki, Ya. yang nomor 3 apa? Yang nomor 3. Yang nomor 3 itu pertanyaannya, bentar. Apa bukti pengalaman kakak terkait nilai orientasi tersebut yang dipilih? Oke, siap. Makasih ya. Ya. Maaf Kak Diki, Ya, gimana Kak? saya masih belum bisa ke klik nulis nama juga. Kak Waryo. Sebentar. Saya nomor Udah berapa minta? ini? 13. Kak Waryo itu nomor 13 Kak. Tapi 13 udah ada yang ngisi. Siapa itu? 13 sudah ada yang ngisi ya? Kayaknya mah udah ada 13. Belum ada Kak, baru nomor 13 saja. Yang ini kan yang 13 yang ini, yang Nanang Suhenda bukan itu? Yang di copy itunya. Apanya? Yang di link itu, yang kakak kirim di chat itu. Iya, betul. Kayaknya gini Kak, kalau misalnya kakak nomor 13, saya jandu di 14, karena Nah, slide itu. pertama itu apa ya tadi ya? Jadi slide pertama judulnya. Judul. Jadi kakak mengisi di slide yang ke-14. Oh gitu. Ya. Tapi di sana di kolom nama itu nomor 13. Oh iya. Tapi masih belum bisa ditulis nama Kak. Coba diklik 2 kali Kak, di double klik. Soalnya ini udah dibuka aksesnya semua. Udah jadi editor. Masih susah Kak, saya Masih susah ya? Kakak itu buka di laptop Ya. apa di HP Kak? di laptop. Di laptop. Iya, model nama kan ini ada nomor 13. Saya klik udah 2 kali, tetap aja emang kablok, cuman tidak bisa ke delete gitu. Tidak bisa nulis juga. Ya, bisa nulis ya? Coba kakak tambahkan textbox aja Kak, bisa nggak? Tambahkan textbox di atas.
Tambahkan teks. Ya, Teks yang sebelah kanan bukan Kak? yang sebentar. Saya ganti dulu ya. Nah ini Kak, yang gambar T, Xbox. Sebelah mana Kak? Ini sebelah atas, tengah. Sob, kadia sob, Indra, kami di Alpa. Oh, capek terus batu jajar abis itu. Du penalti eleh Kita doakan Pon Jabar hat-trick. Medalinya masih jauh. Amin, tenang Kang, orang di udag make kuda. Kupawario. Anak didik saya aja semua perak semua, nggak ada yang emas, baru 2 emas hari ini. Kak Diki ini ya Gimana Kak? di grup maaf dilihat satu udah isi semua. Tapi emang ini keluar dari kolom nanti jawabannya gitu. Oh iya ya, nggak apa-apa. Buat ngebacanya gimana? Ke bawah nggak kelihatan. Ke bawah kelihatan sebentar. Slide berapa Kak? Slide 15 15 ya. atau dilebarin ininya kursornya. Oh, dinaikin aja Kak, jadi jawab titik 2. Oh, pertanyaannya jangan, nggak usah ditulis. Oh, nggak usah Biar nggak ditulis. ini ya, karena kolomnya cuma segitu, disediainnya sama segitu. Langsung jawaban saja. Langsung jawab aja gitu ya. Ya, Saya masih belum bisa Kak. Kak Diki. kenapa ya yang Kak Waryo? Itu di textbox udah dicoba belum textbox? Teks Tolong putih pindah mana? tempat Kawario pindah tempat. Yang ini kan nih, kursor saya kelihatan nggak? Yang di zoom. Ya, yang di zoom. Kelihatan nggak? Ini. Yang mana Kak nggak kelihatan? Ini ada tulisan textbox tuh. Oh iya. Nah, itu coba pakai Bentar, itu. saya coba dulu. Ya. Kak Diki, Yang babak 2 belum Kak Diki? Belum, sabar dulu ya. Kak Aidan gimana Kak Aidan? Tenang Pak Noy. Mohon ditampilkan lagi pematik yang ketiga Kak Diki. Ah iya, sebentar ya, saya ganti dulu share screen-nya. Gara-gara nggak dapat medalinya pusing. Tenang, masih ada cabang olahraga lain. Anak buah saya kalah sama DIY semua. Jatim sekarang yang lagi naik. Performa medalinya, caburnya. Oh. Urutan keberapa Kak Ida? Maksudnya? Perolehan medali per hari ini. Oh, baru kedua, masih kedua. Kak Diki, maaf di layar saya nggak ada ya textbooknya. Nggak ada textbox. Nggak muncul. Kenapa ya? Itu udah login email, Gmail, Chrome-nya udah login email belum? Google. Harus login email apa? Gmail itunya. Ya udah saya masuk lagi aja ya. Ya, boleh.
Kak Waryo sambil jalan aja ya. Kita lanjut ke Oke, siap, 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 Kak. Siap, Kak. Oke. Nah, ini untuk babak kedua. Kakak-kakak membaca tulisan dua orang atau dua slide yang ada di bawah kakak. Jadi misalkan nomor 1 membaca slide nomor 2 dan 3. Atau nomor urut nomor 2, nomor 3 gitu. Tapi ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita ya, bukan untuk menilai seseorang ataupun mengevaluasi seseorang. Silakan kakak-kakak untuk membaca dua slide di bawah slide yang kakak tulis tadi. Sambil kalau yang masih di babak 1 silakan untuk sambil mengetik. Dan ini waktunya cukup lama juga, 16 menit. Berarti cuman baca aja ya Kak Diki ya? Ya, betul, baca aja. Mohon maaf untuk Kak Edi, apakah tulisannya bisa diperbesar karena kurang bisa terbaca? Terlalu kecil. Kak Edi. Boleh sambil minum kopi, teh. Ini kan Nur Hasim kayaknya lagi di Alfamart nih. Oh iya bener kan. Gak apa-apa, Belum nyampe Subang, Pemanukan. masih jauh itu. Berteater ya. Menuliskan 2 refleksi, Pak. Bukan menuliskan Kak Ari. Kak Ari membaca 2 refleksi. Membaca, ya. Membaca. Iya, ya. Terus yang keduanya jadi referensi yang mana? Ya, hanya untuk jadikan referensi tulisan kita, bukan untuk menilai atau mengevaluasi seseorang. Terima kasih, Pak. Ya. Pangsor, musim apa Pangsor?
Slide 1 saya hilang Kak, gimana menghadapi? Hilang. Ya, Slide satunya hilang. Sebentar. Kok bisa hilang ya? pada yang ketekan. Nomor 1 Kak Ayustina. Nomor 2 Kak Edi. Slide nomor berapa Kak tadi Kak? Yang kehapus? 1. Kak Ardian. Nomor 1. 1 ya. Kak Ardian itu ada di slide 10 Kak. Iya. Ya harusnya Kak Ardian ngisinya di slide 11. Di slide 9 ya slide 10 itu harusnya bentar. Kak Idan ini. Harusnya di slide Kak Idan. Jadi saya slide 11. Slide 11. Ya udah gak apa-apa. Ini saya 9, Kang. Ya gak apa-apa, nanti yang belum kebagian slide-nya silahkan isi slide yang kosong saja. Yang penting sudah ada namanya. Saya 9 betul. Ya, Kak Diki. Ya Kak? Ya, saya di slide 9 lihat di urutannya betul. Slide 9 ya. Iya, di sininya di chatnya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi ini Kak Idan langsung ke 3 babak ya. Harusnya di babak 1 dulu. Oh iya. Harusnya di babak 1 dulu Kak Idan. Terlalu rajin. Ya, ini Kak Winda juga sama ini. Kak Ari juga sama, ini udah karena terlalu banyak ini nih refleksinya sangat luar biasa ya. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki saja. Harusnya di babak 1 dulu, karena babak kedua beda lagi pertanyaannya. Oh gitu. Iya. Karena kan 3 babak. Oh iya. Saya kira langsung Kak. Enggak. Ada tahapannya. Oke, berarti ini dihapus lagi ya? Di copy paste aja ke yang babak 1. Oh, yang babak 2-nya dari jangan dulu, Pak. Ya, babak 2, babak 3 jangan dulu. Nanti ada pertanyaan yang berbeda. Ngopi dulu, ngopi. Silahkan. Nah, gitu kayak di sambil ngopi. Ini Kak Irfan Maulana ada gak, hadir gak? Ya ada ya. Pak Edi Damang, Pak Edi. Kak Diki boleh ke pertanyaan lagi di slide itunya, Zoom-nya. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Aduh, masih bisa ngerjakeun Kak Waryo euy. Nah, iya aya perlu heula sekedap tadi. Kaki Noy. Kaki Noy nyampe mana Kaki Noy? Nyampe dekat rumah kamu.
Kang Ari, kumaha Kang Ari? Aman. Turi kumat turi. Kebul. Amprok deui Pak Edi urang. Sila teramprok ya. Ngopi heula. Ngopi bar lieur lah. Masih dituri Pak. Masih. Abdi kalah ngacung ke SMA. Oh di SMA ya nama? Mohon. Beres satu hiburan loba di SMA. Renang. Kali-kali katuri atuh diajar nyeun bata. Tos seueur. Oke, kita lanjutkan ya untuk babak yang kedua. Tadi membaca, kemudian kakak-kakak silakan untuk mengamati dulu ini roda emosinya ya. Ada roda emosi, di sana ada takut, ada rasa amarah, rasa sedih, rasa terkejut, rasa gembira, dan rasa cinta. Kemudian ada kesananya ada pilihan-pilihan lainnya. Jika marah di sana ada meradang, ada jengkel, ada terganggu, iri, dan ada meluat. Gitu. Dan seterusnya silakan kakak-kakak amati terlebih dahulu. Mau di LMS-nya silakan, mau di sini dari tayangan Zoom atau Jimit ini silakan. Setelah ini kakak-kakak akan menuliskan perasaan terkait dengan dari nilai orientasi yang telah kakak pilih. Jadi nilai orientasi apa yang kakak pilih, nah dan perasaannya itu seperti apa setelah merefleksi orientasi yang kakak sudah pilih tadi gitu. Pak Diki, Ya, silakan Kak. kalau yang di LMS ke roda emosi itu klik yang bagian mana ya? Roda emosi di LMS itu ada di elaborasi di bawah yang Jimit ini, link Jimit ini. Ada gak Kak? Roda emosinya. Dipilih itu ada 5 slide ke pinggir. Coba dilihatin Kak, sampai ke sini klik mana aja dari awal. Oh, sebentar Kak. Ini sih adanya di PowerPoint ya. Saya buka dulu. LMS-nya. Kurang jelas itu Kak di ini di layar Jimit. Kak Diki, Ya Kak? slide nomor 4 kehapus, yang nomor 2-nya Kak. Slide nomor 4. Ya, nomor 3. Topik. Kehapus. Babak 2-nya. Iya, babak 2-nya kehapus. Slide nomor berapa Kak? Nomor 4. 4. Ya. Topik. Oh, babak 2-nya kehapus. Siapa ini ya?
Nah ini kalau bersama-sama mengakses ya, jadi hati-hati kakak-kakak, fokus di slide-nya masing-masing, silakan kerjakan. Ini ke topik, mau tidak mau berarti mengisi lagi ya. Di babak kedua terkait perasaan kakak, jadi apa? Tapi nanti kita juga akan memfasilitasi di Jamboard juga ya, terkait babak yang kedua ini. Jadi kalau tentang perasaan biasanya lebih apa ya namanya, lebih banyak mengekspresikannya gitu. Kaidan ketemu belum Kaidan? Iya Kak. Udah ketemu belum? Apanya yang ketemu Kak Diki? Roda emosinya. Oh itu saya belum ketemu Kak Diki. Ketemu ya. Saya lihat di Gmail aja. Oh iya, kalau bisa di Gmail. Soalnya saya buka di Chromebook yang ininya nggak sekalian buka LMS. Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Ini babak 3 Kak Diki. Belum, masih babak kedua. Wah, rajin sekali Bapak yang satu itu udah babak 3. Babak keempat tidur, Pak. Nah, babak keempat tidur. Nggak Oke, bisa kita... tidur nih. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya untuk babak kedua ini. Karena cukup banyak. Mungkin cukup nggak di sana di slide-nya? Kalau di Google Slide cukup, silakan di Google Slide. Kalau tidak cukup, kita alihkan ke Jamboard. Tapi biar untuk mengefektifkan waktu, mending di ini aja lah, Google Slide aja. Ya, satu aplikasi ya, tidak bolak-balik aplikasinya. Silakan kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, 4 pertanyaannya, langsung jawabannya saja di babak kedua atau di kolom yang di tengah di slide-nya masing-masing. Silakan Kak Edi. Ada yang mau tanyakan? Lagi baca ini nyurang-nyurang. Silakan Kak Winda, ada yang mau ditanyakan? Roda emosinya boleh dikirim ke WA grup. Oh, boleh. Sebentar ya. Makasih. Ya, sama-sama. Roda emosi. Teka pendak, Kang. Roda emosi di mana itu? Ya, di LMS-nya nggak ada. Nah, ini saya kirim di grup aja ya. Iya, boleh. Nah, udah saya kirim di grup.
Nanti untuk pertemuan selanjutnya diupayakan kakak-kakak untuk menggunakan laptop, karena nanti kita akan belajar kelompok juga, kemudian nanti akan presentasi setiap kelompok masing-masing, jadi diupayakan untuk menggunakan laptop. Oke, kita lanjut ke, ya silakan Kak Winda. Oh, Kak Idan juga angkat tangan nih, silakan Kak Winda dulu atau Kak Idan dulu nih. Iya, mohon izin, Ya, silakan Kak Idan. Kak. Kepencet, Kak. Oh, Kak Winda. Ya, Mohon silakan izin, Kak Idan. Kak. Ya, Kak, silakan. Untuk perkiraan pertemuan selanjutnya di tanggal berapa ya, Kak? Tanggal 13, Kak, hari Jumat ya. Oh, hari Jumat. Oke. Oke. Soalnya harus ada laptop ya? Ya, ya kalau tidak ada ya menyesuaikan saja nanti mungkin. Ada di kelompok kan ada beberapa orang, nanti satu orang yang pakai laptop jadi sekretarisnya lah gitu. Jadi yang lainnya Boleh. bantu untuk menjawab dan lain sebagainya. Siang. Iya, Kak. Sore, Pak. Kebetulan takutnya posisi laptop belum selesai. Kalau waktunya masih bisa di rumah, masih sempat menggunakan PC begitu. Oh iya, ya nggak apa-apa, kita fleksibel saja kalau untuk perangkat ininya ya, bisa HP, bisa laptop, silakan. Siap, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjut untuk babak ini sudah ya tadi ya, untuk berbagi 2 orang slide di bawahnya. Ini untuk babak ketiga, silakan dituliskan di kolom yang babak ketiga yang paling bawah, yang berwarna biru. Jika hari ini belum selesai, kakak-kakak silakan nanti setelah Jimit atau besok bisa melengkapi babak 1, 2, dan 3 ini ya. Kemudian nanti di tugas 1.1.d juga kakak-kakak akan merefleksi menggunakan model-model refleksi, ada Gibbs, ada Borton, ada 4F, dan lain sebagainya. Itu ada lampirannya di LMS kakak-kakak di 1.1.d. Di sana ada klik di sini untuk lampiran modul-modulnya, dan kriteria penilaiannya juga ada di sana.
Sob beres sob. Kak Indra beres Kak Indra. Beres, Kak. Raui. Subang udah ada hujan belum ini teh? Hujan Kak dari pagi. Hujan. Dari Jalan Alhamdulillah. Cagak, Candan Cagak. Nah, ini kakak-kakak silakan untuk membaca 2 slide di bawahnya seperti tadi. Kalau tadi kan di babak 1, ini sudah lengkap babak 2 dan 3. Silakan kakak-kakak untuk membaca refleksi dari 2 temannya yang ada di slide di bawahnya. Kakak-kakak, kita sudah sampai di penutup. Sini di penutup ada 3 pertanyaan refleksi juga atau 3 pertanyaan pemantik untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Silakan dari kakak-kakak untuk menyampaikan pendapatnya terkait 3 pertanyaan pemantik ini atau menyimpulkan kegiatan hari ini. Silakan 1 orang atau 2 orang sebelum kita menutup pertemuan ini. Kak Dadi masih ada? Kak Dadi? Ya ada. Bisa disampaikan Kak berkaitan dengan 3 pertanyaan pemantik ini Kak? Ya Kak Dadi, silakan Kak Dadi. Udah dibuka dulu Kak Dadi, ini open mic dulu Kak Dadi. Ini Kak Dadi laptopnya agak dijauhkan dari HP. Nah, silakan Kak Dadi. Sepertinya Kak Dadi lagi gangguan
mic-nya ya, sound-nya, suaranya. Kak Indra, barangkali Kak Indra mau menyampaikan pendapatnya, Kak Indra, sebagai penutup, Kak Indra. Dari 3 pertanyaan ini, Kak, Ya, betul, betul. perbedaan dengan yang tadi di bawahnya gitu ya? Ya, betul. Ya, perbedaannya mungkin pertama memang di apa ya, di setiap yang dirasakan oleh penulis atau setiap guru. Kemudian ya, refleksi itu penting buat kita sebagai pengajar karena fungsinya sebagai feedback gitu, umpan balik untuk kita. Jadi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita berikan, apakah sudah sampai atau belum pada siswa, apakah efektif atau belum, apakah bisa dipahami atau tidak oleh siswa. Nah, di situ keunggulan atau pentingnya sebuah refleksi bagi kita. Bahkan bukan cuma bagi kita, bagi siswa juga, sejauh mana kesulitan siswa di mana. Nah, di situ kita bisa di yang framework apa sih tadi yang menuliskan apa sih? Yang pertama tuh Wharton gitu ya. Wharton. Ya, Wharton. Di apa yang terjadi, kemudian harus apa berikutnya. Nah, itu kan refleksi juga buat siswa gitu. Kita bisa menilai sejauh mana kesulitan yang ada pada diri siswa gitu. Kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini, memperbaiki yang menurut saya masih kurang atau bahkan yang masih belum tercapai gitu pada diri saya dan juga diri siswa. Itu aja, Kak. Iya. Terima kasih Kak Indra telah menyampaikan statement terakhir ya di sesi akhir ini. Jadi menurut Kak Indra memang refleksi ini sangat penting untuk adanya feedback dan perbaikan dalam proses pembelajaran atau memperbaiki diri kita sendiri ya. Ya. Terima kasih. Kemudian ini saya ingatkan juga hasil refleksinya unggah di modul 1.1 yang D ya, 1.1.D. Kemudian gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menuliskan refleksi Anda. Jadi ada panduannya, silakan nanti dibaca di LMS-nya. Kita saya tayangkan dulu untuk tahapan refleksi, tahapan tugasnya ada di Nah, ini ada di sini ya, di refleksi yang 1.1D. Nah, nanti kakak klik semua modul. Kemudian kakak pilih yang ini. Refleksi framework model-model refleksi ya, 1.1.D.2. Nah, silakan kakak-kakak baca instruksinya seperti apa. Kemudian di sini untuk modul atau model refleksinya bisa klik di sini. Jadi kakak bisa mendownloadnya. Ketika diklik ini akan membuka tab yang baru. Dan untuk mengerjakan tugasnya bisa diklik pengiriman tugas nanti ya. Kemudian klik kerjakan tugas. Upload di sana. Boleh menggunakan Canva, boleh di Word, tetapi yang di-uploadnya berbentuk PDF. Nah, ini kalau due date-nya ini bekas saya kemarin due date-nya. Tapi kalau yang di kakak-kakak bisa dilihat di masing-masing LMS-nya. Due date-nya sampai tanggal berapa, jangan lupa. Kalau nggak salah sampai tanggal 12 ya. Berarti besok gitu. Jadi silakan dari kakak-kakak nanti untuk mengerjakan tugasnya dan diupload di LMS-nya ya supaya bisa saya nilai
dan nilainya nanti masuk ke sistem yang ada di LMS. Nah, terima kasih kakak-kakak sudah bisa hadir sepenuhnya dalam Jimit kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada Jimit di tanggal 13. Silakan Kak Idan, mau ada yang ditanyakan? Mohon izin bertanya Kak. Ya. Yang buat tugasnya ini refleksinya itu dari kita pembelajaran selama ini atau refleksi yang telah kita lakukan atau yang akan dilakukan di sekolah masing-masing, Kak? Yang sudah kakak alami tentunya, berarti yang sudah kakak lakukan sebelum-sebelumnya, pembelajaran yang sudah kakak lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Direfleksi, ya kan nantinya ada RTL kan, tindak lanjutnya seperti apa gitu. Oh, bukan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya, atau sebelumnya? Oh, di LMS? Oh, bukan. Ya. Lebih ke diri, ya, lebih ke pribadi diri sendiri untuk merefleksi kinerja kita selaku guru PJOK, lebih ke sana. Oke, terima kasih Kak. Supaya latihannya lebih konkret gitu Kak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi dari yang lainnya? Silakan. Sebelum kita tutup. Nanti biasanya ada yang bertanyanya ketika berjalan ya, mengerjakan di LMS, tidak apa-apa, tapi nanti diupayakan untuk bertanyanya di grup dulu, karena nanti kita akan saling bantu. Barangkali dari teman-temannya ada yang mau membantu kakak-kakak menjawab di grup WA, silahkan. Mau japri juga ke saya, silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi angka lebih baiknya di grup saja, karena biar terjadinya diskusi di dalam grup itu. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita akhiri lagi dengan doa. Kak Ari Topan bisa memimpin doa untuk penutup. Ya, alhamdulillah acara telah selesai. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kak Ari Topan sudah memimpin doa. Ya Kak Idan, ada yang bertanyakan lagi? Satu lagi Kak, saya setelah download, apakah ini dipilih salah satu ya? Betul, pilih salah satu. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Itu banyak ya modelnya. Jadi kalau semuanya dipakai itu bingung, mengerjakannya lama. Jadi pilih salah satu aja. Untuk sebelum ditutup, kita foto dulu untuk dokumentasi. Silahkan men-screenshot masing-masing untuk nanti barangkali menjadi tagihan dari kakak-kakak untuk bukti mengikuti Jimit ini. Yang sedang off-cam, silahkan on-cam dulu. Dan silakan untuk men-screenshot masing-masing, karena di saya ada yang tidak nampak. Ada 7 orang yang tidak nampak, jadi silakan kakak-kakak untuk men-screenshot masing-masing. Sudah Kak, semuanya? Sudah mengabadikannya? Kalau sudah, saya tutup pertemuan Tatap Maya kali ini. Kita akan bertemu lagi hari Jumat, tanggal 13 September. Untuk jamnya kita diskusikan lagi di grup. Mudah-mudahan kita bisa disepakati, mau siang atau malam atau sore ya. Tapi kelihatannya ini malam lebih siap gitu untuk Jimitnya. Kalau siang mungkin berkaitan dengan aktivitas dari kakak-kakak masing-masing. Tapi kita diskusikan nanti di grup ya. Terima kasih atas kehadiran dari kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang guys. Nggak apa-apa, besok lanjutkan lagi. Silakan yang mau lab, boleh, sudah boleh lab.